Nah nakama, setelah kita baca kolom komentar kemarin nih, ada sesuatu yang menarik perihal Kawaki. Kok bisa ya dia ini memiliki semua kekuatan Ishiki padahal nggak ada yang melatihnya sama sekali? Apakah pada akhirnya pelatihannya dengan Jigen itu dahulu benar-benar berguna di usia dewasanya itu? Nah sekarang ini pun juga semua orang bertanya-tanya nih, kenapa desain timeskip Boruto dan Kawaki itu beda di timeskipnya ketika opening pembuka itu? Ya ini sederhana sebenarnya teman-teman, karena saat Quap menyerang Konoha dengan pasukan Jubi Sumiaka itu, di sana umur Boruto 15-an tahun, dan tahun berikutnya Boruto Kawaki battle solo berusia 16 tahun. Nah artinya Kawaki yang notabene lebih tua dari Boruto umurnya sekarang 16 tahunan. Nah setahun lagi 17 nih. Yang menarik di umur itu Kawaki ini sudah benar-benar sulit dikalahkan loh. Kemampuannya dalam mengendalikan teknik mata, karma, dan sumber daya kekuatan itu terbilang cukup mengesankan. Lalu apakah benar dalam beberapa aspek nanti Kawaki ini dengan kekuatan Otsutsuki-nya itu lebih kuat daripada nenek moyang Cakra dalam dunia shinobi Kaguya Otsutsuki? Apakah benar pula jika Kawaki ini lebih istimewa dari Boruto sendiri nih, karena tanpa bantuan orang lain saat usia remaja dalam pelatihannya? Berbeda dengan Boruto nih, karena masih memiliki Momoshiki Otsutsuki. Oke, kita akan breakdown lagi nih secara luas tentang Kawaki dan hal-hal yang teman-teman tanyakan itu. Kita mulai. Ya nakama Shinobi TV, welcome back again. Nah kali ini kita akan ngebahas mengenai alasan usia 17 tahunan Kawaki itu bisa hancurkan segalanya nih dengan Shinjutsu itu dalam fase Boruto to Blue Vortex, dan juga perbandingan yang menarik antara Kaguya. Oke, biar nggak salah percaya silahkan simak sampai akhir ya. Gini, pertempuran adegan pertama nih Boruto yang memperlihatkan Konoha rata dengan tanah itu, sementara dua pejuang mereka Boruto dan Kawaki itu sedang bertempur sengit. Perbincangan yang membingungkan kala itu nih akhirnya semakin jelas hari ini nih. Seolah-olah Boruto menjadi ninja pelarian karena nasib mereka telah berubah karena omnipoten Gachi itu, ya yang dianggap orang luar yang seharusnya adalah Kawaki, dan malah menjadi villain besar dalam sejarahnya. Sementara Kawaki menjadi putra Kage nih, ya seharusnya Boruto, dan dialah yang membawa Kage ke dimensi lain dengan tuduhan Boruto lah yang membunuhnya. Nah kemarin lihatlah Kawaki itu bisa masuk ke sana tanpa beban kan. Pertemuan kembali mereka saat Konoha rata itu mungkin adalah cara agar Boruto membalikan teknik realita itu dan menyadarkan ingatan orang-orang yang sebenarnya nih. Nah kala itu memang ada perbedaan usia saat tragedi Konoha hancur kala itu. Dari sini nih 6 tahun sudah telah berlalu, kita kembali menyaksikan kedua remajanya itu. Timeskip segera dimulai dari sini nih. Plot twist yang mengejutkan seperti ini akan menjadi antitesis 6 tahunan kisah Boruto yang diremehkan. Karena sebenarnya secara nggak sadar kita ini sedang menonton flashback dari prolog episode satunya kan. Penggambaran dua karakter itu memang terbilang menarik, karena kasus sebenarnya kedua itu sama-sama sosok anti-hero pada akhirnya. Mereka memiliki keyakinan dalam dirinya masing-masing. Boruto tentu tak jahat, sementara Kawaki juga tak 100% monster dalam dirinya. Kenapa? Ya cinta butanya dengan Naruto inilah yang membuatnya berpikiran ke depan sebagai tameng pelindung yang bisa menjaga Boruto untuk membunuhnya. Karena Momoshiki sendiri benar-benar menyimpan dendam kesumat nih terhadap Kage yang telah membuatnya menanggalkan karma dalam tubuh sang wadah itu. Nah, karena kasus inilah chapter 79 kemarin itu relate. Kawaki yang membawa Naruto ke dimensi lain di mana waktu tak bekerja di sana. Artinya Naruto tak akan kelaparan di sana itu dan tak akan bertambah tua. Dia tetap Naruto dan Hinata dengan kondisi yang sama karena efek dimensi lain yang dibuat oleh Kawaki. Itulah kenapa saat kedua timeskip nanti maupun kembali ke fast forward ke dalam pertemuan episode ke-1-nya nanti nih, jika Boruto berhasil dengan kembali misinya itu, Naruto akan keluar dengan kondisi yang sama saat seperti insiden sebelum pembalikan realita Aida. Nah, akhirnya kita tahu pula nih penampilannya di chapter 01 Boruto to Blue Vortex nih. Ini cukup mengejutkan. Usia sekarang Kawaki adalah 16-an tahunan lebih tua dari Boruto kan, dan sepertinya memang dia sudah cukup bisa menguasai segalanya itu. Orang ini muncul saat mengunjungi Nanademe di dimensi lain. Kawaki di usianya sekarang ini bisa keluar masuk ke dimensi Daikokuten dan penampilannya terkesan berandalan panggih sekali kan. Desain sekarang ini lebih dewasa dari Boruto. Si Kawaki ini bahkan tak terdampak oleh efek dimensi Daikokuten Ishiki loh. Nah dia sendiri mampu bergerak dengan bebas di dalamnya. Tentu itu berkebalikan dengan kasus Kaguya kan. Kita tahu bahkan dalam dimensi Daikokuten itu waktu tak berjalan di sana, sehingga ia bisa masuk ke sana dan seharusnya loh ini teman-teman akan terkena pembekuan waktu serta tak bisa bergerak sama sekali. Namun Kawaki ini tak terdampak oleh realita kekuatan alam dimensi tersebut, dan dengan bebas dia bisa keluar masuk dalam dimensi kubus-kubus berat
akhirat itu berada, Daikokuten. Nah, jika kita ingat lagi nih, sekelas Kaguya aja sebenarnya masih terkena efek gravitasi dari dimensinya sendiri loh. Momen itu Kaguya sendiri mengatakan kepada Zetsu, dia bahkan tertunduk ke bawah karena efek tersebut. Lah, Kawaki malah santai banget kan? Emang dia akan sangat overpower itu nih kalau prediksi kita ke depan. Kemampuan waktu pada dasarnya itu adalah jenis teknik tertinggi dan hanya dimiliki oleh para dewa atau God of Otsutsuki. Nah, Kawaki yang bisa melakukan itu pada Naruto dan Hinata itu dalam dimensi yang mana waktu tak bekerja di sana. Itu tentu sebuah kekuatan yang sangat besar yang akan menjadi antitesis untuk Tenshinhan ini ketika menghadapi orang kuat lainnya. Nah, bahkan nih orang saking pedenya dengan dirinya sendiri, ia mengatakan pada Mitsuki bahwa Kawaki sudah mampu untuk menangani Boruto dan Otsutsuki tersebut, tak akan lepas dari pandangan matanya ini. Lalu dengan keadaan Kawaki yang secara umur pun lebih dewasa dari Boruto itu, dia sudah dikatakan menguasai semua dojutsu Ishige. Ketambahan lagi nih, dojutsu kuning Ishige yang dimiliki Kawaki ini muncul secara bertahap juga seperti konsep Sharingan loh. Segitiga itu bangkit dalam dojutsu tersebut yang berjumlah 8 item sama seperti Ishige. Entah apa maksud dari pertumbuhan dari masing-masingnya teman-teman, namun bisa aja itu berkaitan erat dengan kekuatan mata yang bisa diakses oleh Kawaki sendiri. Sebelumnya Kawaki itu hanya bisa menggunakan 5 segitiga di manganya dan 4 segitiga di anime sendiri. Namun sekarang ini berbeda ceritanya. Kawaki sudah secara penuh membangkitkan 8 segitiga sama seperti kasus Otsutsuki Ishige. Ini juga mengindikasikan bahwa Kawaki itu mungkin aja memang sudah bisa mengakses seluruh kemampuan Otsutsuki tersebut yang dulunya sempat dikeluarkan. Jika seperti ini ya wajar aja sih, karena kan Ishige Otsutsuki harusnya juga lebih powerful dari Kaguya kan ya. Nah, kabarnya sih seperti itu. Cuman ya kesan Kaguya di perang shinobi ya juga badas banget sih. Apakah iya Kawaki akan melampaui Kaguya? Nah, kita tahu kan bahwa kekuatan overpower di era Boruto ini selalu berkaitan dengan benda-benda langit kan. Dengan hal ini berkaitan dengan matahari, bulan dan juga bintang. Dalam mitologinya sendiri, spiral juga berputar searah jarum jam berkaitan dengan matahari kan. Dan spiral yang berputar berlawanan arah jarum jam berkaitan dengan bulan. Kita tahu bahwa bulan berkaitan dengan Boruto dan matahari itu berkaitan dengan Kawaki sendiri. Hal ini sudah diperlihatkan dalam anime endingnya itu 293. Nah, Kawaki juga berhubungan di sini soal kekuatannya itu teman-teman. Nah, ini juga diperlihatkan lagi secara lebih detail dan lebih teliti lagi nih. Desain mata Kawaki dalam penggunaan Daikokuten itu memang sepintas menyerupai bentuk gerhana matahari. Ini semakin relevan setelah Sarada membangkitkan Maigo Sharingan mataharinya itu. Nah, ini nyambung kan, karena sekarang ini pun setiap dojutsu yang bersumber pada bulan dan matahari serasa saling mengcounter satu sama lain. Jika secara ilmiah gerhana matahari adalah fenomena alam yang terjadi ketika bulan bergerak di antara matahari dan bumi kan, sehingga menyebabkan matahari itu tertutup sebagian atau sepenuhnya oleh bulan. Ini terjadi karena perbandingan ukuran relatif antara bulan sendiri, matahari dan juga bumi. Nah, konsep inilah yang banyak diasumsikan tentang kekuatan dojutsu Kawaki. Tidak seperti Ishige dahulu yang diperlihatkan di kebangkitannya sudah memiliki bentuk sempurna dari mata tersebut, yang mana terdapat 8 segitiga kecil di pupil matanya atau biasa juga disebut dengan istilah Dharma Wheel. Dalam kisah Isun Boshi ini, pemeran utama atau anak yang berukuran 1 inci ini memiliki sebuah palu yang diberikan nama Uchide no Kozuchi. Nah, palu inilah yang memberikan kekuatan kepada Isun Boshi. Ada karakteristik kekuatan dari palu Isun Boshi itu kemudian diadaptasi ke dalam kekuatan dari mata spesial milik Ishiki yang berbentuk Dharma Wheel. Diceritakan palu ini memiliki 8 kemampuan yang berbeda dan juga unik teman-teman. Di antaranya adalah manipulasi ukuran, memanipulasi pikiran, membelokkan realita, memanggil sesuatu, memanipulasi gravitasi, dan memanipulasi air nih, serta memanipulasi atau menduplikasi kehidupan. Nah, dari semua kekuatan unik Isun Boshi ini sudah hampir semuanya itu pernah diperlihatkan dan juga digunakan oleh Ishiki loh. Hanya manipulasi air sajalah yang belum pernah digunakan oleh Ishiki, yang mana berarti masih belum 100% kekuatan dari mata spesial Ishiki itu yang diperlihatkan kepada kita. Nah, akankah nih di tangan Kawaki inilah dia akan dapat membangkitkan 100% kekuatan sejati dari dojutsu Sukuna Hikona ini? Ya jelas sekarang di Tenshin 2 Blue Vortex ini sudah dijelaskan. Apalagi makna dari Vortex sendiri juga mengacu pada air kan? Nah, jika Boruto juga bisa menggunakan teknik air itu, apakah Kawaki dari tekniknya dari Isun Boshi ini juga bersumber ke sana? Menarik untuk dinantikan. Nah, sekarang ini pun Kawaki itu juga telah melewati fase tersebut loh. Dengan kekuatan sekarang harusnya udah setara dengan Ishiki kala itu. Kemampuan mata Daikokuten yang juga menakjubkan sekaligus misterius. Kita Daikokuten ini sebenarnya dijelaskan adalah nama dewa dalam kemakmuran Jepang sendiri loh. Dalam kepercayaan Buddha di Jepang sana dikatakan bahwa Daikokuten itu merupakan salah satu dari 7 dewa keberuntungan yang diperlihatkan menggunakan palu tersebut. Jadi bisa dikatakan legenda suci di sana lah ya. Dan di era Boruto ini diadopsi menjadi bagian dari Shinjutsu, teknik seni ilahi dalam kategori Doujutsu.
Nah, kekuatan itu juga memungkinkan pengguna itu menyimpan dan mengeluarkan objek yang dikecilkan Sukuna Hikona ke dimensinya sendiri. Sukuna Hikona memang terkait dengan Daikokuten karena sudah sepasang teknik andalan Isshiki dan juga Kawaki. Nah, Daikokuten yang disebutkan sebagai teknik lebih lanjut dari Sukuna nih, dimana objek yang disimpan itu bisa dikeluarkan sesuka Kawaki. Bahkan karena teknik inilah Kawaki ini bisa mengeluarkan teknik kubus-kubus raksasa maupun pilar seperti Isshiki melumpuhkan Kashin Koji. Nah, logika sederhananya teman-teman, kenapa teknik ini terbilang sepaket nih? Bayangkan aja dengan teknik Tsunade sendiri, Sozo Saise dan juga Byakugo. Nah, kedua teknik itu juga berhubungan dengan tahap yang lebih lanjut lagi. Nah, ini tentu sama dengan teknik dari Kawaki. Nah, selain itu kemampuan dari Daikokuten sendiri itu adalah soal dimensi yang diciptakannya. Seperti yang kita tahu nih, salah satu keistimewaan Daikokuten itu adalah ia bisa membuat seseorang itu masuk ke dalam dimensi mereka. Nah, objek yang terjebak tersebut akan berada di area di mana waktu itu tak berjalan di sana. Bukankah itu menarik nih? Gimana menurut kalian sendiri teman-teman? Setelah tadi nih pembahasan kita mengenai alasan usia 17 tahunan, Kawaki ini bisa hancurkan segalanya loh dengan Shinjutsu dalam fase Boruto to Blue Vortex. Thanks a lot guys telah menonton video ini and we'll be come back again.